Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Januari tahun 2020 Miladiah. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ini kita semua masih dalam kondisi bernapas, masih diberikan oksigen oleh Allah untuk menikmati segala bentuk realitas kehidupan kita, terutama menjalankan kehidupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati Maulud Nabi tidak ada lain, tujuan kita hanyalah membicarakan tentang aspek yang melekat di dalam kepribadian uswah hasanah. Ada 4 bagian karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan peradaban hidup dunia dan umat manusia telah memungkinkan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para utusan-utusannya dari satu generasi manusia sampai hari ini. Jumlah pengikut tidak mampu dihitung banyaknya setiap generasi para nabi, sehingga Allah mengutus kurang lebih 124.000 nabi, dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 123.999 nabi gagal. Sekali lagi, dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 123.999 nabi gagal. Nabi yang pertama gagal, Adam alaihissalam. Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam pun gagal. Pengikutnya hanya sekitar 12 orang. Pengikut umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di dunia ini ada 1,7 miliar. Pengikut Nabi Isa dalam catatan sejarahnya hanyalah sekelompok orang-orang tertinggal, kaum marginal, orang-orang miskin, yatim piatu, duafa, dan orang-orang yang berpenyakit. Itulah pengikut Nabi Isa. Dan yang terakhir, Nabi Isa tidak memiliki pengikut. 12 orang yang menjadi asisten Nabi Isa, 8 yang dieksekusi mati, 2-nya lari ke dalam gua, 4 orang lari ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah selama kurang lebih 309 tahun.
dan mereka keluar, lalu terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Dalam catatan sejarah inilah kita akan menoleh kembali, menapak tilas kembali catatan-catatan sejarah yang merupakan benteng fondasi keislaman kita. Mengapa kita harus belajar sejarah? Saya ini pendakwa yang berkeliling Indonesia, melihat fenomena umat Islam di tanah air ini semakin hari bukan semakin maju, semakin hari semakin mundur. Semakin hari bukan Islam itu tegak dalam pendirian, tetapi yang tegak adalah kelompok-kelompok mazhab dalam Islam. Bahkan tidak menutup kemungkinan apabila suasana kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam tinggal nama, inilah yang akan terjadi. Maka momentum Maulud Nabi inilah yang paling tepat untuk kita berbicara atau sekaligus memperbaiki kembali fondasi keislaman kita. Ada satu ceramah saya pernah dengar dari almarhum dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah mengatakan dakwah tahun 97, saya pernah dengar, ada kasetnya sama saya. Dia katakan bahwa Islam di Indonesia ini bagaikan buih di lautan. Umat Islam di Indonesia ini banyak, bahkan dikenal oleh dunia berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia. Tapi sayang, seribu sayang, dikepung dari segala arah centang perenang. Dia tidak mampu menanggapi persoalan yang sedang berlaku. Bahkan orang yang dikatakan sebagai andalan dalam dakwah Islam, ulama, boleh dikatakan mereka adalah pewaris risalah para nabi. Ulama, mereka telah menyimpang dari ajaran kebenaran Allah, meninggalkan umat. Makanya saya tadi mau protes, di setiap momen ceramah saya ini jangan dipanggil ustaz. Saya dari jarak jauh mendengar tadi dikatakan oleh MC, kami ini hanyalah orang yang tadinya beragama bukan Islam. Kemudian Allah memberikan kami petunjuk, kami menjadi Muslim. Begitu menjadi Muslim, antum jangan cepat-cepat melantik orang menjadi Ustaz Al-Mukarram wal Mukhtaram. Sedangkan di luar sana sudah banyak yang bergelar ulama tidak mampu berpendirian kuat terhadap iman tauhid, apalagi yang dari kafir begini. Jadi ente jangan terlalu cepat, salah itu. Memang sudah kebiasaan kita di Indonesia ini, kalau orang baru sebut satu ayat, baru mengupas satu hadis, langsung kita lantik sebagai Al-Mukarram wal Mukhtaram, ustaz. Padahal di Makkah dan Madinah itu orang menjadi ustaz itu harus bergelar doktor, sudah menulis beberapa kitab, terpercaya dalam akhlak dan moralitasnya, barulah mereka diangkat menjadi ustaz. Kita di Indonesia asal sudah muncul di TV, nanti lama-lama juga yang di Jawa ini, siapa yang baru muncul ini? Ibu siapa ini yang menggantikan menerus jejaknya Guntur Bumi ini? Ibu Ningsi Tinampi. Lama-lama juga ente angkat jadi ustazah itu. Di Maulud Nabi ini kita akan melihat apa kriteria, apa prosedural sehingga orang itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi Rasulullah. Nabi bukan Rasul, Nabi belum tentu Rasul, Rasulullah sudah pasti Nabi. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, hanya 25 yang diberi jabatan sebagai Rasulullah, termasuk nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyampaikan beliau ini nabi? Karena ada klaim dari orang-orang kafir di luar sana, dan ini tidak mampu dikalkulasi dalam konteks dakwah oleh para penceramah. Jadi seolah-olah Nabi Isa ini bagian daripada Kristen, Nabi Muhammad ini bagian daripada Islam, dan Nabi Musa bagian daripada agama Yahudi. Tidak mampu dikantar, tidak mampu diatasi persoalan ini. Maka ada dari umat Islam yang kemudian murtad, ada dari umat Islam yang kemudian jadi munafik, karena memang dasar keislamannya dibangun dengan fondasi yang lemah. Makanya saya protes kalau ada yang mengatakan, oh mualaf itu orang-orang lemah. Oh tunggu dulu, justru karena kami kuat, kami masuk Islam. Ibu bapak kan belum terbukti kecintaan kepada Nabi Muhammad, belum terbukti, karena belum ada
ada pengorbanan yang dilihat secara kasat mata. Kalau kami dari kafir memang sudah terbukti. Kami mampu meninggalkan sanak family, kami mampu meninggalkan jabatan sebagai pendeta, kami mampu meninggalkan segala-galanya. Jadi nggak perlu kami bicara, sudah tahu bahwa kami memang cinta. Nah, persoalan Bapak Ibu nggak bisa lagi dibuktikan kalau memang cinta. Kita bersolawat sampai teler kita di sini, sampai mabuk kita bersolawat di sini, sampai pingsan kita bersolawat. Tapi kalau 4 karakter dalam diri Rasulullah tidak ada dalam pengabdian, akhlak, moralitas, jangan lu cepat-cepat mengaku sebagai cinta kepada Nabi. Kalau cuma mulut semua boleh kok. Orang kafir juga di luar sana mengaku beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, tapi dalam kenyataan mereka memungkiri pengakuan terhadap iman kepada Allah. Nah, sama dengan kita di momen Maulud begini, kita bersolawat, kita bermunajat kepada Allah, belum terbukti kalau tidak mampu kita ejawantahkan di masyarakat dalam pekerjaan kita. Makanya Nabi katakan qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Untuk memperbaiki akhlak moral umat Nabi ini kan dibutuhkan ilmu para ulama. Ulama yang bagaimana? Kami kemarin di Kota Medan, ada satu kampung yang di Kabupaten Karo tidak ada masjid sama sekali. Desa Sukamaju, Kabupaten Karo ini pemeluk agama HKBP Kristen Protestan yang sangat-sangat fanatis. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berdiri masjidnya. 65 keluarga menyerah total mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang dari kafir masuk Islam. Ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi. Menjadi seorang pejabat, menjadi seorang tokoh terkenal di masyarakat, nggak usah terlalu banyak teori, nggak usah. Karena Islam itu bukan teori, Islam itu praktik. Kata Nabi SAW, bila tanpa ilmu lah halaka jahilun, celaka orang-orang yang bodoh. Kita ini kan mayoritas penduduk Indonesia ini 60% berpendidikan rendah. 100% penduduk Indonesia ini bahkan